Pernahkah antum merasa dada ini begitu sesak justru saat matahari terbenam karena memikirkan tagihan esok hari yang belum ada uangnya? Apakah antum sudah bekerja keras, memeras keringat dari pagi hingga petang, namun rasanya rezeki itu seperti air yang lolos dari genggaman tangan, membuat antum merasa lelah batin yang teramat sangat? Jika antum sedang merasakan himpitan itu sekarang, saya mohon, letakkan sejenak beban di pundak antum dan tarik nafas dalam-dalam. Tenangkan gemuruh di dada antum, karena insya Allah, di momen senja ini, kita akan menjemput sebuah kunci langit yang mungkin selama ini terlupakan. Yakinlah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang bersimpuh, dan video ini mungkin adalah jawaban atas doa-doa antum yang selama ini terpanjat dalam diam dan air mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat alunan hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahlan wa sahlan, selamat datang kembali di Majelis Ilmu Maya ini, tempat kita saling menguatkan dan mengingatkan dalam kebaikan serta kesabaran. Semoga saat antum mendengarkan suara ini, Allah sedang menurunkan ketenangan atau sakinah ke dalam hati antum yang mungkin sedang gundah gulana memikirkan nasib dunia. Kami di sini hadir bukan sebagai orang yang paling suci, melainkan sebagai sahabat yang ingin merangkul antum untuk bangkit dari keterpurukan duniawi menuju kemuliaan dan kekayaan sejati di sisi ilahi. Sahabatku yang mulia, waktu setelah maghrib seringkali menjadi waktu yang sangat krusial dan istimewa bagi hati seorang hamba. Saat pergantian siang menuju malam, seringkali kecemasan manusiawi kita muncul seiring gelapnya langit, membayangkan betapa beratnya beban hidup yang harus dipikul sendiri di esok hari. Kita sering merasa bahwa pintu-pintu dunia seakan tertutup rapat, lamaran kerja ditolak, dagangan sepi pembeli, atau uang simpanan yang semakin menipis. Namun sadarkah antum bahwa ketika pintu dunia tertutup, sesungguhnya pintu langit sedang terbuka lebar bagi mereka yang tahu kuncinya dan mau mengetuknya? Ada sebuah rahasia agung yang tersimpan dalam Asmaul Husna, nama-nama indah milik Allah yang jika disebut dengan keyakinan penuh, mampu mengguncang arsy dan menurunkan pertolongan. Kita seringkali terlalu sibuk mengetuk pintu manusia yang kikir dan memiliki keterbatasan. Namun, lupa mengetuk pintu Raja Langit yang perbendaharaannya tidak akan pernah habis meski diminta oleh seluruh makhluk sejak zaman Nabi Adam hingga hari kiamat. Amalan yang akan kita bahas ini sangat ringan di lisan, hanya butuh beberapa menit setelah salat maghrib, namun efeknya bisa mengubah hidup antum dalam waktu yang sangat singkat, bahkan biidznillah bisa dirasakan kurang dari 4 hari bagi mereka yang tulus. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperkenalkan dirinya dengan sifat-sifat yang begitu indah untuk memberikan harapan bagi hambanya yang putus asa. Dalam Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 58, Allah berfirman yang artinya, "Sesungguhnya Allah, dialah Maha Pemberi Rezeki Ar-Razzaq yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh." Ayat ini bukan sekadar janji kosong, melainkan jaminan mutlak dari Sang Pencipta bahwa rezeki itu adalah urusannya, bukan semata-mata hasil keringat kita yang terbatas. Ketika kita menyandingkan namanya sebagai pemberi rezeki dengan namanya sebagai pembuka pintu rahmat, maka tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang bisa menghalangi rezeki itu sampai ke tangan antum. Namun, kuncinya bukan hanya pada lafal yang diucapkan, melainkan pada kondisi hati dan keyakinan saat mengucapkannya kepada Sang Pemilik Rezeki. Banyak orang berzikir ribuan kali, tapi hatinya lalai dan ragu, sehingga perubahan nasib itu tak kunjung datang menyapa kehidupannya. Oleh karena itu, dalam video ini, kita tidak hanya akan belajar lafalnya yang berjumlah 11 kali tersebut, tetapi juga tata cara hati dan adab menerimanya, agar keajaiban itu benar-benar terwujud nyata. Kita akan menyelami 2 nama agung Allah yang jika digabungkan memiliki energi spiritual yang luar biasa dahsyat untuk menarik kekayaan dan keberkahan ke dalam rumah antum. Sebelum saya membuka ijazah amalan zikir ini secara lengkap di bagian selanjutnya, saya mengajak antum untuk meluruskan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bentuk silaturahmi kita, silahkan tekan tombol like dan subscribe sebagai tanda antum siap menerima ilmu ini dengan hati yang lapang.
Saya juga ingin mengajak antum untuk menuliskan hadir dan kota asal antum di kolom komentar agar kita bisa saling mendoakan antara satu sahabat dengan sahabat lainnya di berbagai penjuru Nusantara. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai ladang doa yang mustajab, karena bisa jadi doa dari saudara yang tidak antum kenal itulah yang justru menembus langit dan dikabulkan oleh Allah. Sahabat alunan hidayah yang dirahmati Allah, setelah kita menenangkan hati dan meluruskan niat di awal perjumpaan tadi, izinkan saya menyelami sedikit lebih dalam apa yang mungkin sedang berkecamuk di batin antum saat ini. Seringkali, rasa perih yang paling menyakitkan bukanlah saat kita tidak memiliki uang sepeser pun di dompet, melainkan saat kita merasa buntu dan tidak tahu lagi harus melangkah ke arah mana. Ada kalanya antum merasa sudah melakukan segala bentuk ikhtiar, sudah bangun pagi lebih awal dari orang lain dan pulang lebih larut dari siapapun, namun hasil yang didapat tidak sebanding dengan keringat yang menetes. Rasanya seperti ada tembok tebal yang menghalangi rizki masuk ke dalam rumah, padahal antum melihat orang lain begitu mudahnya mendapatkan kelapangan hidup. Perasaan sempit ini jika dibiarkan mengendap di dalam dada, perlahan bisa menggerogoti keimanan dan prasangka baik kita kepada Sang Pencipta. Mungkin antum pernah menangis dalam sujud, bertanya lirih kepada Allah, "Ya Rob, dosa apakah yang membuat rizki hamba tersumbat sedemikian rupa?" Atau, "Sampai kapan ujian ekonomi ini akan berakhir menyelimuti keluarga hamba?" Ketahuilah sahabatku, perasaan lelah dan cemas itu adalah hal yang sangat manusiawi, dan Allah sama sekali tidak membenci antum karena air mata itu. Justru di titik nadir keputusasaan itulah, Allah seringkali sedang mempersiapkan sebuah kejutan besar bagi hambanya yang mau kembali mengetuk pintu rahmatnya dengan kunci yang tepat. Mari kita bercermin sejenak pada sejarah emas Islam, mengambil hikmah dari mereka yang pernah hidup di masa lalu, namun namanya harum hingga kini karena keberkahan hartanya. Kita tidak sedang membicarakan dongeng fiktif, melainkan kisah nyata seorang sahabat mulia Nabi Muhammad SAW, yakni Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau adalah figur yang mengajarkan kita bahwa kekayaan bukanlah musuh kesalehan, dan kemiskinan bukanlah syarat mutlak untuk masuk surga. Abdurrahman bin Auf pernah berada di titik nol, bahkan minus, saat beliau harus meninggalkan seluruh harta kekayaannya di Mekah demi berhijrah ke Madinah mengikuti Rasulullah. Bayangkan kondisinya saat itu, beliau tiba di kota Madinah tanpa membawa uang, tanpa rumah, dan tanpa barang dagangan sedikit pun, seolah-olah beliau adalah orang yang paling bangkrut di dunia. Ketika saudara Ansyarnya, Sa'ad bin Rabi, menawarkan separuh hartanya secara cuma-cuma, Abdurrahman bin Auf menolaknya dengan sangat halus dan penuh harga diri. Beliau hanya meminta satu hal yang sederhana, "Tunjukkan saja padaku di mana letak pasar." Sebuah kalimat yang menyiratkan keyakinan penuh bahwa rizki Allah itu luas dan bisa dijemput kembali. Beliau tidak meratapi nasibnya yang jatuh miskin mendadak, tidak menyalahkan keadaan, dan tidak meminta belas kasihan manusia, karena hatinya sudah terpaut kuat pada Zat yang Maha Kaya. Apa yang terjadi kemudian sungguh di luar logika matematika manusia biasa, namun sangat masuk akal bagi mereka yang beriman pada sifat Allah yang Maha Pembuka dan Maha Pemberi rezeki. Dalam waktu yang sangat singkat, Abdurrahman bin Auf mampu mengubah debu menjadi emas, hingga ada ungkapan yang masyhur bahwa jika beliau mengangkat sebuah batu, maka di bawahnya akan ditemukan emas. Hartanya melimpah ruah bukan karena beliau mengejar dunia dengan rakus, tetapi karena dunia yang datang bertekuk lutut di hadapannya. Rahasianya terletak pada koneksi batinnya yang tidak pernah putus dengan Allah. Beliau yakin bahwa Allah adalah Al-Fattah, Maha Pembuka, yang bisa membuka pintu pasar, dan Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki yang menjamin keuntungan. Kisah Abdurrahman bin Auf ini menjadi bukti nyata bagi kita semua bahwa kondisi sempit hari ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari babak baru jika kita bersandar pada Zat yang tepat. Beliau mengajarkan bahwa rezeki itu memiliki alamat yang jelas, dan kuncinya bukan hanya pada kerja keras otot semata, melainkan pada ketenangan jiwa dan kedekatan dengan Sang Pemilik rezeki.
Ketika antum merasa semua jalan tertutup, ingatlah bahwa Allah memiliki nama Al-Fattah, yang berarti Dia mampu membuka jalan di tengah samudra sekalipun, apalagi hanya sekedar membuka jalan rezeki bagi antum. Jangan pernah merasa bahwa nasib antum sudah divonis miskin selamanya, karena bagi Allah, membalikkan keadaan seorang hamba itu lebih mudah daripada membalikkan telapak tangan. Keyakinan inilah yang harus antum tanamkan kuat-kuat dalam hati sebelum kita mempraktikkan amalan zikir di bagian selanjutnya nanti. Tanpa keyakinan bahwa Allah Maha Pembuka Rahmat, zikir yang kita ucapkan hanya akan menjadi gumaman kosong tanpa energi yang mampu menembus langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan sifatnya ini dalam Al-Quran Surah Fatir ayat 2 yang berbunyi, "Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang sanggup melepaskannya sesudah itu." Ayat ini adalah jaminan mutlak bahwa jika Allah sudah berkehendak membuka keran rezeki antum melalui wasilah amalan ini, maka tidak ada tetangga, atasan, pesaing bisnis, atau kondisi ekonomi negara yang bisa menghalanginya. Maka dari itu, sahabat alunan hidayah, persiapkanlah wadah hati antum untuk menerima curahan rahmat ini dengan membuang jauh-jauh rasa pesimis dan prasangka buruk. Jadikan kisah Abdurrahman bin Auf tadi sebagai standar harapan antum, bahwa antum pun berhak untuk hidup kaya, berkah, dan bermanfaat bagi banyak orang. Di bagian berikutnya, kita akan masuk ke inti pembahasan, yaitu bagaimana cara mengamalkan dua asma agung yang menjadi kunci pembuka gembok rezeki antum, persis setelah antum menunaikan sholat maghrib. Simak baik-baik, karena bisa jadi inilah momen titik balik kehidupan antum yang selama ini antum nanti-nantikan. Sahabat alunan hidayah yang dimuliakan Allah, kini tibalah kita pada bagian inti yang paling antum tunggu-tunggu, sebuah wasilah langit yang insya Allah akan menjadi jembatan bagi turunnya pertolongan Allah ke dalam rumah antum. Sebagaimana yang telah kita renungkan bersama lewat kisah Abdurrahman bin Auf tadi, kunci dari segala kekayaan adalah kedekatan hamba dengan Sang Pemilik perbendaharaan langit dan bumi. Maka, amalan yang akan saya ijazahkan ini bukanlah mantra sihir yang instan tanpa dasar, melainkan sebuah bentuk takorub atau pendekatan diri kepada Allah melalui nama-namanya yang paling indah dan paling relevan dengan kebutuhan antum saat ini. Amalan ini sangatlah ringkas, namun jika dibaca dengan kesungguhan hati selepas sholat maghrib, energinya mampu menembus 7 lapis langit. Amalan utama yang kita maksudkan adalah melafalkan dua Asmaul Husna, yaitu Ya Fattah, Ya Razak, sebanyak 11 kali putaran zikir. Mengapa kita memilih waktu setelah maghrib untuk melantunkan zikir agung ini? Dalam perhitungan hari Islam atau kalender Hijriyah, waktu maghrib adalah permulaan hari yang baru, momen di mana lembaran catatan amal hari itu ditutup dan lembaran baru mulai dibuka. Dengan memulai hari yang baru, malam hari, melalui ketukan pintu langit menggunakan dua nama ini, kita seolah sedang menanam benih harapan dan doa agar sepanjang hari esok Allah membukakan segala kemudahan dan mencurahkan rezeki kepada kita. Jumlah 11 kali dipilih sebagai bilangan ganjil atau witir yang sangat disukai oleh Allah. Jumlah yang ringan di lisan agar antum bisa istiqomah mengamalkannya tanpa merasa terbebani. Mari kita selami makna dahsyat di balik nama Ya Fattah. Al-Fattah bermakna zat yang maha pembuka. Dialah satu-satunya yang memegang kunci dari segala pintu yang terkunci rapat dalam hidup antum. Jika saat ini pintu pekerjaan tertutup, pintu jodoh belum terbuka, pintu hati atasan atau pelanggan masih keras, atau pintu solusi hutang seakan buntu, panggillah nama Ya Fattah dengan hati yang merintih. Saat lisan antum mengucapkan Ya Fattah, bayangkanlah dalam benak antum bahwa Allah sedang bekerja meruntuhkan tembok-tembok penghalang yang selama ini membuat hidup antum sempit dan sulit. Yakinilah bahwa tidak ada gembok masalah yang terlalu berkarat bagi Allah, karena sekali Dia berkehendak membuka, maka terbukalah jalan tol rezeki yang luas membentang di hadapan antum. Kemudian kita sandingkan nama tersebut dengan Ya Razak, zat yang maha pemberi rezeki secara terus-menerus tanpa henti.
Ar-Razzaq bukan sekedar memberi uang, tapi dia menjamin kecukupan segala kebutuhan makhluknya, mulai dari udara yang kita hirup hingga rezeki materi yang kita butuhkan untuk keluarga. Banyak orang bekerja keras membanting tulang siang dan malam, namun hasilnya nihil, karena mereka hanya mengandalkan tenaga fisik tanpa meminta jatah kepada Ar-Razzaq. Dengan memanggil Ya Razzaq, antum sedang mengakui kelemahan diri dan menyerahkan urusan perut, hutang dan biaya hidup sepenuhnya kepada penanggung jawab yang sesungguhnya. Penggabungan dua nama ini, Ya Fattah, Ya Razzaq, menjadi kombinasi doa yang sempurna. Kita meminta jalan dibuka dan kita meminta rezeki dicurahkan melalui jalan tersebut. Landasan amalan ini bersandar kuat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran agar kita berdoa menggunakan Asma'ul Husna. Dalam surah Al-A'raf ayat 180, Allah berfirman yang artinya, "Dan Allah memiliki Asma'ul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu." Ayat ini adalah dalil yang sangat kokoh bahwa menyebut nama Allah secara spesifik sesuai kebutuhan kita adalah metode doa yang sangat dianjurkan dan memiliki peluang qabul yang lebih besar. Ketika antum sakit, antum panggil Ya Syafi yang maha menyembuhkan. Dan ketika antum butuh rizki serta jalan keluar, maka antum panggil Ya Fattah, Ya Razzaq. Ini adalah adab seorang hamba yang cerdas dalam merayu Tuhannya, menggunakan nama-nama kebesarannya sebagai perantara doa. Lantas, bagaimanakah tata cara praktis untuk mengamalkannya agar hasilnya maksimal dan terasa dampaknya dalam waktu kurang dari 4 hari? Pertama, setelah antum selesai sholat maghrib dan berzikir rutin sejenak, jangan langsung beranjak pergi meninggalkan sajadah antum. Duduklah dengan tenang, posisikan hati antum serileks mungkin, lalu mulailah dengan mengirimkan sholawat Nabi sebanyak 3 kali sebagai pembuka pintu hijab doa. Setelah itu, pejamkan mata sejenak, fokuskan pikiran pada masalah yang ingin antum selesaikan, lalu ucapkan Ya Fattah, Ya Razzaq sebanyak 11 kali, dengan perlahan, penuh penghayatan, dan jangan terburu-buru. Rasakan getaran setiap hurufnya, resapi maknanya, dan hadirkan keyakinan bahwa Allah sedang mendengar panggilan lirih antum tersebut. Setelah selesai hitungan ke-11, tutuplah dengan doa spesifik menggunakan bahasa antum sendiri yang paling tulus dan menyentuh hati. Misalnya, antum bisa berdoa, Ya Allah, Ya Fattah, bukakanlah pintu rizkimu untuk hamba, dan Ya Razzaq, cukupkanlah kebutuhan keluarga hamba agar kami terhindar dari meminta-minta kepada selain Engkau. Kunci keberhasilannya bukan pada banyaknya jumlah bacaan, melainkan pada rasa butuh dan kepasrahan total saat antum memanggil namanya. Jika amalan ini antum lakukan dengan istiqomah atau rutin selama 4 hari berturut-turut saja dengan keyakinan penuh, biiznillah, antum akan mulai melihat keajaiban-keajaiban kecil yang perlahan membesar. Mungkin ada teman lama yang tiba-tiba menawarkan peluang, hutang yang diberi kelonggaran, atau rizki tak terduga yang datang mengetuk pintu rumah antum. Sahabatku, jangan pernah meremehkan amalan yang terlihat sederhana ini, karena di mata Allah, kualitas hati jauh lebih berharga daripada kuantitas gerak tubuh. Ya Fattah, Ya Razzaq adalah kode langit untuk mengakses gudang kekayaan Allah yang tidak terbatas. Tugas antum hanyalah mengetuknya dengan sopan, santun, dan penuh harap, lalu biarkan Allah yang mengatur mekanisme pengirimannya dengan caranya yang maha indah. Di bagian terakhir nanti, saya akan merangkum poin-poin penting agar antum semakin mantap, serta memberikan sebuah motivasi penutup yang insya Allah akan membuat antum bangkit dengan semangat baru yang menyala-nyala. Tetaplah bersama kami, karena pesan penutup nanti adalah bekal penting untuk menjaga semangat antum tetap menyala. Sahabat alunan hidayah yang senantiasa berharap rahmat Allah, sampailah kita di penghujung perjumpaan yang penuh makna ini. Setelah kita mengupas tuntas rahasia di balik zikir Ya Fattah, Ya Razzaq yang dibaca 11 kali selepas maghrib, saya ingin mengajak antum untuk merenung sejenak, mengambil intisari hikmah,
agar amalan ini tidak sekadar menjadi rutinitas lisan belaka. Sesungguhnya, tujuan utama dari zikir ini bukan semata-mata memaksa Allah untuk menurunkan uang dari langit dalam sekejap mata, melainkan untuk mengubah frekuensi hati antum dari frekuensi kecemasan menjadi frekuensi ketenangan dan kepasrahan total. Ketika hati antum tenang dan yakin bahwa Allah Maha Pembuka, Al-Fattah, maka antum tidak akan lagi mengejar rizki dengan nafsu yang memburu dan menghalalkan segala cara, melainkan antum akan berada di posisi yang dikejar oleh rizki yang berkah. Ingatlah sebuah prinsip spiritual yang sangat indah. Rizki itu ibarat bayang-bayang. Jika antum mengejarnya mati-matian, ia akan lari menjauh. Namun jika antum membelakanginya untuk menghadap kepada Allah Sang Cahaya, maka bayang-bayang rizki itu akan mengikuti antum kemanapun antum melangkah. Dengan merutinkan zikir ini, antum sedang memperbaiki hubungan antum dengan Sang Pemberi rizki. Ketika hubungan dengan bos besar langit dan bumi sudah harmonis, maka urusan gaji, omzet, dan kebutuhan harian hanyalah perkara kecil yang sangat mudah baginya untuk dipenuhi. Jadi, tanamkanlah mindset ini. Saya berzikir untuk mendekat kepada Allah, dan kekayaan adalah bonus indah dari kedekatan tersebut. Mungkin di antara sahabat alunan hidayah ada yang bertanya dalam hati, "Ustadz, bagaimana jika saya sudah mengamalkannya selama 4 hari namun belum terlihat perubahan yang signifikan?" Sahabatku yang sabar, ketahuilah bahwa setiap doa yang terucap dengan namanya yang agung pasti didengar dan pasti dikabulkan. Namun cara Allah mengabulkannya seringkali lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Boleh jadi Allah menunda uang tunai itu datang karena Dia sedang membersihkan bahaya besar yang akan menimpa keluarga antum, atau Dia sedang mengumpulkan rezeki itu untuk ditumpahkan di waktu yang jauh lebih tepat saat antum benar-benar membutuhkannya. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah hanya karena jadwal pencairan rezekinya tidak sesuai dengan keinginan kita, karena Dia Maha Tahu kapan waktu terbaik bagi hambanya untuk menerima amanah harta. Sebagai bekal penguat hati antum agar tetap istiqomah mengamalkan zikir ini, izinkan saya menyampaikan sebuah hadis qudsi yang sangat menggetarkan jiwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku." Kalimat ini adalah kunci emas dari segala doa. Jika antum berprasangka setelah membaca Ya Fattah, Ya Razzaq, Allah pasti membuka jalan dan memberi rezeki, maka itulah yang akan terjadi. Namun jika antum melakukannya dengan hati ragu dan coba-coba, maka keraguan itulah yang akan antum dapatkan. Maka bangunlah prasangka yang husnuzon, bayangkanlah pintu-pintu rizki itu terbuka lebar setiap kali antum selesai berzikir, dan rasakanlah kebahagiaan itu hadir, bahkan sebelum uangnya sampai di tangan antum. Dunia ini hanyalah persinggahan sementara yang penuh dengan tipu daya dan ujian, dan tidak ada satupun manusia yang luput dari ujian kekurangan harta. Namun, berbahagialah antum yang telah menemukan kunci Ya Fattah, Ya Razzaq ini, karena itu tandanya Allah masih sayang dan ingin antum kembali merengek manja di hadapannya. Jadikanlah waktu selepas maghrib antum mulai hari ini dan seterusnya sebagai waktu kencan spesial antum dengan Allah. Matikan televisi, letakkan gadget sejenak dan fokuslah mengetuk pintu langit. Biarlah orang lain sibuk dengan kebisingan dunia, namun antum sibuk dalam keheningan zikir yang merayu sang Raja manusia. Insya Allah, ketenangan yang antum dapatkan akan jauh lebih berharga daripada tumpukan harta. Dan harta pun akan datang sebagai pelayan bagi ketenangan hati antum. Kini, tibalah saatnya bagi saya untuk menyerahkan kunci ijazah amalan ini sebelumnya ke tangan antum. Amalan ini bukan milik saya. Ini adalah warisan ulama yang bersumber dari kekayaan Asmaul Husna milik Allah. Saya ijazahkan amalan zikir Ya Fattah, Ya Razzaq sebanyak 11 kali ba'da maghrib ini kepada antum semua, sahabat alunan hidayah, untuk diamalkan demi kebaikan dunia dan akhirat antum. Saya berharap amalan ini menjadi wasilah lunasnya hutang-hutang antum, sembuhnya ekonomi keluarga antum, dan terbukanya pintu hajat yang selama ini tertutup rapat. Sebagai tanda bahwa antum menerima ijazah ini dan siap untuk mengamalkannya dengan penuh keyakinan, silahkan ketikkan kalimat qabiltu atau saya terima ijazahnya di kolom komentar di bawah video ini.
Tulislah dengan hati yang mantap, seolah-olah antum sedang berjabat tangan secara spiritual untuk menerima amanah ilmu ini. Jangan lupa juga untuk menekan tombol like sebagai bentuk sedekah apresiasi antum yang gratis namun sangat berarti bagi kami. Dan bagikan video ini kepada pasangan, keluarga, atau teman antum yang mungkin sedang putus asa mencari jalan keluar agar menjadi amal jariah bagi antum. Jika antum memiliki kisah keajaiban atau hajat khusus yang ingin didoakan bersama oleh ribuan jamaah online channel ini, silahkan tuliskan juga ceritanya di kolom komentar. Mari kita saling mengaminkan doa sahabat kita yang lain, karena malaikat pun akan mendoakan hal yang sama untuk antum. Teruslah berbuat baik, teruslah berprasangka baik, dan sampai jumpa di video penuh hikmah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.